Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciandari, NPM 2020-31023. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nila Rusyanti, SPMP. Adapun tema materinya yaitu fungsi staffing, leading, dan controlling dalam manajemen. Yang pertama, staffing atau penataan staf adalah salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengadaan atau rekrutmen, penetapan, pelatihan, dan pengembangan para anggota organisasi. Adapun tugas staffing yaitu yang pertama memperoleh pegawai, yang kedua memajukan pegawai, serta yang ketiga yaitu memanfaatkan pegawai. Cara-cara memperoleh pegawai: yang pertama menyeleksi CV, melihat latar belakang para calon pegawai apakah sesuai yang dibutuhkan dalam penempatan kerja atau tidak. Selanjutnya psikotes, melihat tingkat kecerdasan para calon pegawai melalui tes-tes yang telah dipersiapkan oleh perusahaan. Selanjutnya tes bidang kerja, tujuannya memperoleh gambaran tentang penguasaan bidang kerja calon karyawan. Selanjutnya tes wawancara. Dengan wawancara dapat melihat kepribadian calon pegawai dari karakter, kemampuan berkomunikasi, serta kejujuran para calon pegawai. Selanjutnya, minat referensi surat perjanjian kerja, menerangkan kewajiban dan hak karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, jangan merekrut karena kasihan atau pertemanan. Dan selanjutnya, tepati janji. Pada dasarnya karyawan akan cukup puas jika janji di awal wawancara sesuai dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, cara-cara memajukan pegawai. Yang pertama, pelatihan merupakan program umum untuk mengembangkan tenaga kerja. Bentuknya bisa pelatihan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan. Yang kedua, promosi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan karyawan dan mempertahankan karyawan bertalenta baik berkinerja baik agar tidak mengundurkan diri atau pindah ke perusahaan lain. Selanjutnya, pemindahan atau mutasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam perubahan tersebut. Selanjutnya, penilaian kecakapan secara sistematik terhadap seseorang pegawai oleh atasannya oleh beberapa orang yang cakap yang mengetahui benar cara melaksanakan tugas pegawai yang dinilai. Selanjutnya, cara-cara memanfaatkan pegawai yaitu dengan memberikan motivasi. Apa yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi adalah dorongan dalam mengarahkan individu yang merangsang tingkah laku individu serta organisasi untuk melakukan tindakan dalam mencapai tujuan. Adapun teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikolog pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya. Berikut ini 5 kebutuhan manusia yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan fisiologi, yang kedua, kebutuhan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan penghargaan, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, alat motivasi, yaitu motivasi material atau intensif material adalah motivasi yang bersifat material sebagai imbalan atau prestasi seperti upah, lembur, bonus, dan lain-lain. Selanjutnya, motivasi non-material atau insentif non-material adalah motivasi yang tidak berbentuk materi, berupa penghargaan tertulis atau pujian. Adapun jenis motivasi yaitu ada motivasi internal. Motivasi ini berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Selanjutnya, motivasi eksternal. Motivasi ini berasal dari luar individu itu sendiri. Motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari lain maupun hal yang berasal dari luar individu tersebut atau dari dirinya sendiri. Tujuan motivasi yaitu sebagai pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Materi selanjutnya, leading dan controlling. Leading atau pemimpin dalam manajemen berguna untuk mengatur dan mengarahkan setiap anggota dalam organisasi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah diinstruksikan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.
Selanjutnya, pengawasan atau pengendalian atau juga disebut dengan controlling merupakan fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan dengan yang direncanakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.